Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selamat pagi calon peserta didik baru SMP Teknologi Pilar Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Beserta orang tua, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa seluruh jagat raya, karena berkat nikmat dan izinnya kita dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022 tanpa kekurangan satu apapun. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat dan para pengikutnya. Yang terhormat Ketua Yayasan Teknologi Pilar Bangsa, Bapak Muhammad Aziz Firmansyah, SPD SH. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Teknologi Pilar Bangsa, Bapak Katmari SPD. Yang terhormat orang tua wali murid calon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022, dan yang ibu sayangi calon siswa-siswi peserta didik baru SMP Teknologi Pilar Bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elis Nur Oktaviani, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi MTLS tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala dan materi pramuka. Untuk calon peserta didik baru, sekiranya bisa mempersiapkan buku dan juga alat tulis agar apa yang disampaikan sekiranya bisa dicatat untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita membahas arti dan makna wawasan Wiyata Mandala lebih mendalam, kita harus mengetahui yang dasarnya terlebih dahulu, yaitu arti dari wawasan, arti dari Wiyata, dan juga arti dari Mandala. Wawasan itu sendiri artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya adalah pendidikan, dan Mandala artinya adalah tempat atau lingkungan. Nah, dari tiga poin tersebut dapat disimpulkan bahwa Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Itu arti dari Wiyata Mandala. Selanjutnya, di dalam Wiyata Mandala mempunyai unsur. Ada 5 unsur. Yang pertama yaitu sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, sekolah di sini adalah sebagai suatu wadah atau tempat untuk mencari ilmu. Unsur yang kedua yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Artinya semua sekolah ini dipegang dengan kepala sekolah, ditanggung jawabi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Artinya, di dalam dunia pendidikan, antara guru dan juga orang tua siswa harus mempunyai komunikasi yang baik, harus bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memiliki siswa-siswi yang juga cerdas dan taat dengan sekolah. Selanjutnya, yang keempat yaitu warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Artinya siapapun yang ada di lingkungan sekolah, baik sesama guru, siswa-siswi ataupun penjaga sekolah, itu harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Artinya harus menjaga nama baik seorang guru dan juga harga diri seorang guru. Seperti itu. Selanjutnya unsur yang kelima yaitu masyarakat sekitar. Sekolah
harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Selain unsur dari Wiyata Mandala tadi, ada sekolah dan fungsinya juga. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar atau PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM untuk membina dan mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, dan yang ketiga hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, serta yang keempat, kemampuan berkarya. Jadi, di dalam sekolah harus bisa membina dan mengembangkan 4 aspek yang tadi. Selain itu, ada fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar atau PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Itu adalah fungsi sekolah. Jadi dia fungsinya sebagai tempat kita atau masyarakat belajar. Selanjutnya yang ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar atau PBM yang tertib. Jadi ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yaitu adanya guru dan siswa. Jangan sampai cuma ada siswa tapi tidak ada guru, ataupun sebaliknya ada guru tetapi tidak ada siswa. Dengan adanya dua hal tersebut, ada guru dan ada siswa, maka proses belajar mengajar pun berjalan dengan tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Nah, jadi di sini tidak hanya guru yang meminta siswanya untuk belajar, tetapi siswa tersendirinya pun mempunyai kesadaran dan mau belajar. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, artinya manusia Indonesia yang mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi. Selanjutnya, prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Artinya, dalam hal ini, sekolah tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan harus juga mencetak para intelektual muda. Nah, lebih dari itu pun sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi siswa-siswinya, yang mana di dalamnya bisa memberikan pengalaman tentang hidup mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, ataupun pengalaman hidup yang sesungguhnya ya. Jadi di sini peran sekolah tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, melainkan harus bisa memberikan bekal hidup bagi siswa-siswinya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Artinya, bimbingan di sini dari seorang guru tidak hanya sekadar mengajar di kelas, melainkan juga memberikan bimbingan yang mana seorang pendidik atau guru tersebut bisa menjadi orang tua kedua bagi siswa tersebut, atau bahkan mungkin bisa jadi kakaknya dari si siswa tersebut. Selanjutnya yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Artinya di sini bisa juga sekolah memberikan keadilan atau memberikan keadilan bagi siswa-siswinya, baik berupa pengalaman ataupun ilmu, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Di sini yang tadi sudah disinggung di awal ya, bahwa sekolah tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan yang sifatnya formal saja, melainkan di dalam sekolah harus bisa mengembangkan bakat dan minat siswa, yaitu dengan dilibatkannya sebuah ekstrakurikuler, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan juga lain-lainnya.
Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Artinya di sini sikap yang seperti apa? Sikap yang sederhana, jujur, terbuka, lalu penuh toleransi, rela berkorban, juga mencintai lingkungan, seperti itu. Selanjutnya, yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Artinya di sini, di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, yaitu belajar secara mandiri. Jadi pendewasaan diri ini di sekolah bisa belajar secara mandiri. Selanjutnya, yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Artinya, sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik saja, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang dipergunakan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan sebagai tempat yang pertama ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi apapun yang tidak berhubungan dengan pendidikan itu dilarang ada di dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas merokok bagi semua pihak. Bagi semua pihak berarti tidak hanya peserta didik, bisa juga guru dan juga orang-orang yang memang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Seperti itu. Jadi gunakan sekolah sebagaimana mestinya, yaitu sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu dan juga pengetahuan. Selanjutnya, penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsi, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang keempat, mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, sikap sopan santun dan berdisiplin. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. Yang kedelapan, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang kesembilan, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Ya, baik anak-anak, kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang materi pramuka. Ketika mendengar kata pramuka, apa sih yang kalian pikirkan? Pasti kalian memikirkan bahwa pramuka itu kegiatan yang menantang, menarik, lalu kegiatan yang ada di alam terbuka, kreatif, mandiri, dan juga masih banyak lagi. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, mari kita simak pemaparan materi berikut. Yang pertama ada istilah salam pramuka. Nah, di dalam kata salam pramuka tersebut memiliki makna tersendiri ya.
yang mana di dalam salam pramuka terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama salam biasa, yang kedua salam hormat, dan yang ketiga salam janji. Salam biasa ini adalah merupakan salam yang digunakan untuk sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat terlebih dahulu, dialah yang harus memberikan salam terlebih dahulu tanpa aba-aba. Tidak pandang pangkat, tua ataupun muda, ketika salam dengan posisi apapun sambil tersenyum. Nah, salam biasa ini biasanya yang digunakan oleh sesama anggota ya, ketika bertemu biasanya langsung mengucapkan salam. Nah, untuk salam biasa ini biasanya digunakan tidak pandang dia siapa, dia ketua, dia jabatannya apa, dia usianya berapa, melainkan ketika kita melihat sesama anggota pramuka harus mengucapkan salam. Selanjutnya yang kedua, salam hormat, merupakan salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Salam hormat biasanya diberikan kepada yang pertama, bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam upacara. Yang kedua, jenazah yang sedang lewat atau dimakamkan. Yang ketiga, kepala atau wakil negara, panglima tinggi, duta besar, menteri, dan pejabat lainnya. Jadi bedakan antara salam biasa dan juga salam hormat ya. Selanjutnya yang ketiga, salam janji, merupakan salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Pemberian salam dilakukan ketika pengucapan janji, yaitu Trisatya dan juga Dwi Satya, yang diberikan pada saat pengucapan Trisatya dalam acara ulang janji. Jadi ada 3 ya salam dalam pramuka, salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Nah, tadi kita sudah mengetahui perbedaan salam yang ada di dalam pramuka. Selanjutnya, sebelum kita bahas pramuka lebih dalam, mari kita kenal terlebih dahulu siapa Bapak Pramuka Dunia dan siapa Bapak Pramuka Indonesia. Ini adalah Bapak Pramuka Dunia. Namanya Baden-Powell atau bernama lengkap Robert Stephenson Baden-Powell, adalah komandan militer Inggris yang kelak dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Pria kelahiran London 22 Februari 1857, ini adalah putra seorang profesor di Universitas Oxford. Pada tahun 1907, Powell menyelenggarakan acara camp eksperimental di Pulau Brownsea untuk menerapkan idenya. Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki, beberapa anak kaya dari sekolah swasta, dan beberapa dari rumah kelas pekerja biasa. Mereka kemudian berkemah. Ini adalah gerakan awal pramuka. Kemudian, pada tahun 1910, tepat saat usianya 53 tahun, Powell mengabadikan hidupnya pada gerakan pramuka. Ia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak orang muda untuk bergabung dengan kepanduan. Gerakan ini menjadi cukup besar. Pada tahun 1920, mereka mengadakan jambore pertama yang mempertemukan sekitar 8.000 anggota dari 34 negara. Melalui acara ini, kelak Baden-Powell dinobatkan menjadi Bapak Pramuka, gelar yang dia pegang sampai akhir hayatnya. Jadi itulah sejarah mengapa beliau dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Dunia. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah Bapak Pramuka Indonesia. Beda ya, Bapak Pramuka Dunia dengan Bapak Pramuka Indonesia itu berbeda. Nama kecil Sultan Hamengkubuwana IX adalah Raden Mas Doro Jatun, lahir tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Ia merupakan salah satu putra Raja Yogyakarta yang bertahta saat itu, yaitu Sultan Hamengkubuwana VII. Sebelum dikenal dengan nama Pramuka, gerakan ini disebut kepanduan dan sudah hadir di Nusantara sejak awal abad ke-20. Sultan Hamengkubuwana IX yang mencetuskan nama Pramuka terinspirasi dari kata Poromuko atau pasukan terdepan dalam perang. Istilah Pramuka yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwana IX kemudian dijewantahkan menjadi Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya.
Sejak muda, Sultan Hamengkubuwana IX sudah aktif sebagai anggota gerakan kepanduan. Saat itu cukup banyak gerakan kepanduan di Indonesia yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan atau perhimpunan pemuda. Kurang lebih seperti itu, beliau bisa disebut Bapak Pramuka Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi apa itu pramuka, kepramukaan, dan juga gerakan pramuka. Ketiganya mempunyai kesamaan atau berbeda. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama adalah pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, artinya rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun, pramuka penggalang yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun, pramuka penegak yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun. Jadi kesimpulannya, arti dari pramuka ini adalah orang-orang yang turut aktif dalam kegiatan gerakan pramuka. Ya, jadi kalau kalian mengikuti pramuka, aktif di organisasi pramuka, kalian sudah termasuk ke dalam golongan pramuka. Selanjutnya, yang kedua, kepramukaan. Kepramukaan, sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka, adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Itu adalah arti pramuka. Jadi itu adalah arti dari kepramukaan. Jadi kepramukaan itu artinya adalah proses pendidikannya. Selanjutnya ada arti dari gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, itu pengertian dari pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Jadi 3 hal tersebut berbeda ya, yang mana pramuka adalah orang-orang yang aktif dalam kegiatannya, yang kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dan gerakan pramuka adalah nama organisasinya. Selanjutnya ada beberapa tanggal yang dianggap penting tentang pramuka. Yang pertama 9 Maret 1961 ini merupakan Hari Tunas Pramuka. Selanjutnya 20 Mei 1961 ini diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Selanjutnya ada tanggal 30 Juli 1961 yaitu Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dan ada tanggal 14 Agustus 1961 merupakan Hari Pramuka, yang mana setiap tanggal 14 Agustus yaitu selalu diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, kalau mendengar kata pramuka, pasti kalian selalu mengingat Trisatya dan Dasadharma. Apa sih Trisatya dan Dasadharma? Trisatya itu berasal dari kata tri, artinya 3, dan satya artinya janji. Nah, jadi bisa kita artikan Trisatya adalah janji dan 3 kode moral yang mendasari gerakan pramuka. Yang mana isi dalam Trisatya yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Itu adalah isi dari Trisatya, yaitu janji dan juga 3 kode moral yang mendasari gerakan pramuka. Selanjutnya ada Dasadharma. Dasadharma itu artinya dasa berasal dari Dasadharma berasal dari kata dasa, artinya 10, dan dharma artinya tuntunan. Jika dimaknai, maka Dasadharma berarti 10 tuntunan tingkah laku bagi pramuka Indonesia
yang berisi ketentuan moral dan watak pramuka serta penjabaran Pancasila. Nah, ada 10 dasar dharma yang perlu kalian amalkan. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, untuk lebih memudahkan kalian mengingat tentang dasar dharma ini, kalian bisa menyingkatnya dengan singkatan Taci, Papa, Rera, Hedi, Besu. Nah, itu singkatan agar kalian mudah mengingat 10 tuntunan dari dasar dharma ini. Selanjutnya ada tujuan dari Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar yang pertama, anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Artinya, di dalam Gerakan Pramuka ini tujuannya agar setiap anggotanya bisa memiliki watak luhur serta tinggi mental, ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Yang ketiga, anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisik. Dan yang keempat, anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan bangsa dan negara. Itu adalah tujuan dari Gerakan Pramuka. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dari apa yang disampaikan. Jangan lupa tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.